Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallifu bi sanadihi 'anil Barra' ibn 'Azib radhiyallahu anhu qala dari Al-Bara' radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Hasan bin Ali berada di atas pundak beliau. Jadi Al-Bara' melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan Hasan bin Ali di atas pundak beliau. Lalu beliau bersabda, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah. Ya Allah, sungguhnya aku mencintainya. Ya, mencintai siapa? Hasan bin Ali, cucu beliau. Maka cintailah dia. Maka cintailah dia. Ini menunjukkan keistimewaan siapa? Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Kemudian asar, ya, bukan hadis ya, asar berikutnya dari Jubair bin Nufair. Beliau berkata, kami pernah duduk bersama Miqdad ibn al-Aswad suatu hari. Lalu ada seorang yang lewat padanya sambil berkata. Jadi ada seorang laki-laki lewat dan berkata kepada Miqdad ibn al-Aswad. Miqdad ibn al-Aswad adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki tadi berkata, "Tuba li hatainil ainain allataini ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya. Alangkah beruntungnya kedua bola mata ini. Bola mata siapa? Bola mata Miqdad ibn al-Aswad yang telah melihat atau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi laki-laki tadi apa? Mengatakan bahwa Miqdad ibn al-Aswad sangat beruntung sekali pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki tadi mengatakan, lawadidna anna ra'ayna ma ra'ait wa syahidna ma syahid. Demi Allah, kami ingin sekali melihat apa yang engkau lihat. Apa yang dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami ingin sekali menyaksikan apa yang pernah engkau saksikan. Ini ada kekeliruan sedikit ya dalam terjemahannya ini. Ya. Jadi laki-laki tadi berkeinginan membayangkan dirinya bisa melihat apa yang dilihat dan disaksikan oleh Miqdad ibn al-Aswad. Ya, karena laki-laki tadi bukan seorang sahabat, seorang tabi'in. Jadi tidak pernah melihat Rasulullah SAW, juga tidak pernah menyaksikan segala peristiwa, ya, perjalanan sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi laki-laki tadi berkeinginan ya bisa hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayyuhal ikhwah, kemudian ternyata ketika mendengar ucapan laki-laki ini, Miqdad ibn al-Aswad apa? Menjadi marah. Fastughdib. Ya, ini tidak dijelaskan di sini redaksi bahasa Arabnya ya. Rupanya orang tersebut membuat Miqdad ibn al-Aswad marah. Dan aku terheran. Di sini bukan kagum ya di sini. Aku terheran. Kok Miqdad bin al-Aswad menjadi marah? Padahal apa? Laki-laki tadi tidak mengatakan hal yang buruk. Ya. Dia tidak mengatakan sesuatu kecuali yang baik. Dia ingin bisa hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat Rasulullah, menyaksikan apa yang beliau jalani, apa yang beliau alami. Kemudian Miqdad ibn al-Aswad menghadap kepada laki-laki itu dan berkata, ya, singkat saja, apa yang membuat seseorang itu berangan-angan hadir di suatu waktu atau tempat padahal Allah telah menjadikannya tidak hadir di saat itu? Ini bahasa tidak langsung ya diucapkan oleh Miqdad kepada laki-laki tadi. Apa yang membuat kamu, kalau langsungnya, berangan-angan seperti itu?
Ya. Kemudian dia mengatakan, dia juga tidak tahu bagaimana kondisi dirinya jika sekiranya dia hadir di saat itu. Artinya apa? Kamu nggak tahu kalau kamu hidup di masa Rasulullah SAW, kamu nggak tahu keadaan kamu, apakah kamu akan beriman atau kafir. Gitu. Ya, kalau kamu hidup di masa Rasulullah SAW, kamu nggak tahu kamu beriman atau kafir. Ya. Maka demi Allah, pada zaman Rasulullah SAW terdapat beberapa kaum yang telah dijungkir balikkan oleh Allah Ta'ala di dalam neraka Jahannam karena mereka tidak menyambut dan membenarkan seruan beliau. Artinya di masa Rasulullah SAW masih hidup, ada sekian banyak orang yang akhirnya masuk neraka karena mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka mengapa kalian tidak memuji Allah? Karena karena Allah telah melahirkan kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa kecuali Rabb kalian. Jadi maksudnya apa? Allah telah melahirkan kalian, mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. Ya, menyebabkan kalian lahir di muka bumi ini dalam keadaan di atas fitrah, hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kalian beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahir di tengah-tengah keluarga muslim. Ya, mengapa kalian tidak memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal tersebut? Ya. Kemudian Miqdad menjelaskan, ya, Allah telah mencukupkan kalian dari bala yang ia timpakan kepada orang-orang selain kalian. Maksudnya apa? Kalian tidak diberi bala seperti Allah memberikan bala kepada orang-orang kafir di masa Rasulullah SAW hidup. Ya. Demi Allah, sungguh Nabi SAW telah diutus dalam keadaan tersulit, dalam kondisi tersulit yang tidak pernah seorang nabi pun diutus dalam keadaan seperti itu. Artinya keadaan Rasulullah SAW sangat sulit sekali. Ya, sangat sulit sekali. Beliau diutus dalam masa kekosongan wahyu dan tersebarnya berbagai praktek jahiliyah. Manusia pada saat itu hanya mengetahui bahwa agama yang terbaik pada saat itu adalah agama menyembah berhala. Ya. Jadi manusia pada saat Rasulullah SAW diutus, ya, manusia pada saat itu mereka tahunya hanya apa? Agama yang terbaik adalah agama paganisme, agama syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan berhala-berhala. Ya. Lalu datanglah Rasulullah SAW dengan membawa Al-Furqan yang membedakan kebenaran dan kebatilan, memisahkan antara orang tua dan sang anak. Ya, memisahkan antara orang tua dan anak. Maksudnya gimana? Kalau orang tuanya beriman, berarti dia harus berpisah dengan anaknya yang kafir. Di medan pertempuran mereka akan bertemu, anak dan orang tuanya. Ya, kalau orang tuanya kafir, anaknya beriman, sama juga seperti itu, berpisah mereka karena keyakinan. Dipisahkan oleh keyakinan. Maka kemudian, ya, hingga seorang yang melihat ayahnya, anaknya atau saudaranya yang kafir, ya, sementara Allah telah membuka kunci hatinya dengan keimanan. Artinya ketika seorang diberi hidayah oleh Allah sehingga dia beriman kepada Rasulullah SAW, sementara dia melihat ayahnya, anaknya, saudaranya masih dalam keadaan kafir, maka ia mengetahui bahwa jika mereka mati, ayahnya, anaknya, saudaranya yang masih kafir itu, kalau mereka mati, maka pasti mereka akan masuk kemana? Masuk neraka dalam keadaan mati dalam keadaan kafir. Maka matanya pun tidak akan merasa sejuk. Artinya apa? Hatinya akan selalu merasa sedih. Karena ayahnya, anaknya, saudaranya yang kafir mati dan akan masuk neraka. Hatinya akan selalu Selalu sedih. Ya. Dan dia mengetahui bahwa yang dicintainya, orang-orang yang dicintainya tadi, ya, ayahnya, anaknya atau saudaranya yang kafir dan masuk neraka, orang-orang yang dicintainya itu berada di neraka. Maka itulah yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, ya. Kemudian Miqdad ibn al-Aswad mencantumkan, menyitir firman Allah Subhanahu wa taala, doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
Ya. Dan mereka orang-orang yang beriman ini mengucapkan, wahai Rabb kami, berilah kami istri-istri dan anak-anak yang menjadi penyejuk mata. Penyejuk mata maksudnya apa? Doa ini dilantunkan, dibaca oleh para sahabat ketika itu apa? Maknanya agar saudara mereka, ayah, anak mereka yang masih kafir ini apa? Bisa masuk ke dalam Islam. Sehingga bisa menjadi penyejuk mata bagi mereka. Ya. Karena kalau mereka mati dalam keadaan Islam, maka bisa sama-sama masuk ke dalam surga. Tapi kalau terpisah dengan keyakinan, bagaimana keadaannya di akhirat kelak? Ya, terpisah betul-betul. Ayahnya, saudaranya, anaknya yang masih kafir akan masuk neraka. Ini yang membuat Miqdad ibn al-Aswad apa? Marah. Karena wallahu alam, Ustaz belum melihat lagi apakah beliau mungkin punya putra atau saudara yang apa? Yang kafir kemudian masuk ke dalam mati dalam keadaan kafir sehingga masuk neraka. Tapi ini yang membuat Miqdad ibn al-Aswad marah. Ya. Jadi kenapa kalian tidak bersyukur kepada Allah, lahir dalam keluarga muslim, berkembang, tumbuh besar dalam keadaan beriman, ya. Keluarganya pun beriman, ya, seperti itu. Ini menunjukkan ayuhat talabah, ya, bahwa anak-anak, ya, termasuk hal-hal yang bisa membuat seorang gembira, menjadi penyejuk mata kapan? Ketika mereka benar-benar di atas keimanan, di atas keislaman. Barakallahu fikum, mungkin sudah agak terlalu panjang. Jazakumullah khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah di atas agama kita sampai akhir hayat kita, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama keluarga kita, orang-orang yang tercinta kita di akhirat kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.